Rania membuka matanya perlahan, disambut oleh sinar pagi yang menusuk melalui celah tirai. Kepalanya berat, tubuhnya lelah. Dia menoleh ke sebelah, tempat itu sudah kosong. Lelaki yang semalam menghabiskan malam bersamanya telah pergi tanpa sepatah kata pun, hanya meninggalkan spray yang kusut, menceritakan kisah malam yang tak ingin diingatnya. Sebuah bantal terjatuh di lantai, masih membentuk lekukan kepala yang kini menghilang. Di meja samping, segelas air setengah habis berdiri seolah mengejek. Minuman yang sama sekali tak tersentuh olehnya. Rania mengacak-acak rambutnya dengan frustasi. Jari-jarinya yang gemetar menyangkut di helaian hitam yang kusut. Aku bodoh, gerutunya dalam hati. Semalam, ketika Arga menatapnya dengan mata dingin itu, Rania sempat berpikir, dengan kuceritakan semua penderitaanku, mungkin dia akan mengerti, mungkin dia akan melepaskanku dan bisa saja membantuku. Ingatannya melayang pada pesan Nona yang terus berulang seperti mantra kutukan. Jangan pernah membuat kesalahan, sekecil apapun. Jika itu terjadi, semua akan menjadi lebih buruk. Dia melakukan segalanya sesuai pelatihan. Setiap sentuhan, setiap desahan, setiap kepura-puraan yang membuat perutnya mual. Dia menjadi boneka sempurna yang bergerak untuk memuaskan Arga. Kini dia pagi hari, dengan tubuh yang masih terasa asing bagi dirinya sendiri. Rania menyadari kebenaran yang pahit. Dunia ini kejam. Belas kasih itu hanya ilusi. Arga bukanlah pahlawan yang akan menyelamatkannya. Dia hanya satu dari banyak pria yang datang, mengambil dan pergi, meninggalkan Rania semakin hancur setiap kali. Dengan langkah gontai, Rania berjalan ke wastafel. Air dingin yang ia guyurkan ke wajah tak bisa menghapus kenangan semalam. Rania berdiri di bawah aliran air dingin, mengguyur tubuhnya dengan kasar, seolah ingin mengikis setiap jejak Arga yang menempel. Kulitnya memerah terkena gesekan handuk, tapi baunya masih ada. Bau parfum mahal itu, bau sabun yang terlalu maskulin, bau miliknya. Semalam, Arga memperlakukannya dengan manis, terlalu manis. Sentuhannya lembut, kata-katanya hangat, seolah Rania adalah kekasih yang dinantikannya pulang. Dia menyebut Rania sayang, membelai rambutnya dengan penuh kasih, bahkan mencium dahinya sebelum tertidur. Itu yang paling menyakitkan, karena Rania tahu itu semua dusta. Di balik kemesraan itu, Arga tetap sama. Seorang lelaki yang membayar untuk malam bersamanya. Dan Rania hanya boneka rapuh yang dipaksa memainkan peran cinta. Air pancuran semakin dingin, tapi Rania tidak bergerak. Dia ingin mati rasa, ingin lupa bagaimana Arga membuatnya berharap bahwa dia akan jadi penolongnya dalam dunia kotor ini. Bodoh, bisiknya lagi. Air bercampur air mata mengalir di wajahnya. Matahari pagi menyinari jalanan kota ketika mobil mewah itu meluncur membawa Rania pergi dari mansion Mega Arga. Sopir yang ditugaskan mengantarnya duduk diam, tak sekalipun mencuri pandang ke arahnya melalui kaca spion. Rania menatap keluar jendela. Wajahnya yang sudah dirias ringan terlihat pucat di balik kaca. Tubuhnya bersih, pakaiannya rapi, tapi ada sesuatu yang tak bisa dicuci begitu saja. Perasaan kotor yang mengendap di relung hatinya. Tidak perlu disesali, bisiknya dalam hati. Semua sudah terjadi. Jari-jarinya yang kurus mengepal erat di atas pangkuan. Dia tahu kehidupan seperti ini akan terus berlanjut. Malam demi malam dengan pria berbeda, kamar berbeda, tapi kenangan memilukan yang sama. Tapi di balik keputusasaan itu, api kecil mulai menyala. Aku tidak akan tenggelam selamanya, tekad Rania mengkristal. Suatu hari nanti aku akan keluar dari neraka ini.
Mobil melewati pasar yang mulai ramai. Rania melihat seorang gadis kecil tersenyum sambil menggandeng ibunya. Pandangannya berkaca-kaca. Untuk adikku, untuk masa depan yang lebih baik. Dia harus bertahan, tapi tidak dengan menyerah pada kegelapan. Ketika mobil berbelok menuju jalan familiar yang mengarah ke rumah bordil, Rania menarik napas panjang. Ini bukan akhir, ini hanya bab yang harus dilewati. Dia akan terus berjalan di lembah hitam ini, tapi tidak akan pernah menjadikannya rumah. Suatu hari nanti, dengan cara apapun, Rania akan menemukan jalan keluarnya. Pintu mobil baru saja tertutup ketika Nona langsung menghampiri Rania dengan langkah cepat. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Nona tertawa keras, suaranya nyaring memenuhi lorong rumah bordil itu. Bohong, Aspri Tuan Arga baru saja menemui Mami. Katanya Tuan Arga sangat puas. Dia menarik lengan Rania mendekat, berbisik penuh arti. Kau tahu tidak? Tuan Arga memerintahkan langsung. Kau dan adikmu dibebaskan mulai hari ini. Rania terpaku, lututnya gemetar. Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Begitu saja? Suaranya bergetar. Tanpa syarat? Nona mengangguk. Tiba-tiba wajahnya berubah serius. Tuan Arga bilang kau berbeda. Dia tidak mau melihatmu kembali ke tempat ini. Di balik bahagia yang mendadak, Rania merasa sesuatu yang mengganjal. Kenapa Arga melakukan ini? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Jangan kebanyakan bengong. Kau sudah ditunggu Mami di ruangannya, tegur Nona. Lorong panjang rumah bordil itu tiba-tiba terasa berbeda bagi Rania. Setiap langkahnya diiringi bisikan-bisikan tajam dari para wanita yang memandanginya dengan campuran rasa ingin tahu dan iri. Dengar-dengar Tuan Arga sampai meminta khusus untuk membebaskannya. Pasti dia melakukan sesuatu yang istimewa. Aku juga ingin merasakan melayani Tuan Arga. Suara-suara itu melayang di udara seperti asap. Tapi Rania sama sekali tak peduli. Dadanya berdepar kencang. Fokusnya hanya tertuju pada satu hal. Ruangan Mami di ujung koridor itu. Kakinya hampir berlari ketika melewati pintu-pintu kamar yang familiar. Bau parfum berat dan aroma alkohol yang biasa membuatnya mual. Hari ini seolah tak berarti apa-apa. Benarkah ini? Benarkah mimpi buruk ini akan berakhir? Jari-jarinya gemetar ketika mengetuk pintu kayu mahoni itu. Dari dalam, suara Mami yang serak menyahut, "Masuk." Saat pintu terbuka, Rania melihat Mami sedang duduk di belakang meja kerjanya yang megah. Di depannya tergeletak selembar kertas, surat pembebasan dengan cap merah menyala. "Rania," ucap Mami dengan nada yang tak biasa. "Kau membuat sejarah hari ini." Mami memandangi Rania dengan tatapan aneh. Jari-jarinya yang berhiaskan cincin gemerlap mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu mahogani. "Aku sebenarnya sangat menyukaimu, Rania," ucapnya tiba-tiba. Suaranya lembut dari biasanya. Ada ketiban kesedihan di balik mata tajamnya yang biasanya dingin. "Kau gadis pintar, cepat belajar dan tak pernah membuat masalah." Dia menghela napas panjang, menggeser surat pembebasan ke arah Rania dengan gerakan hampir enggan. Tapi apa mau dikata? Jarinya menunjuk cap merah di surat itu. Segel keluarga Wiratama yang tak terbantahkan. "Aku tidak bisa melawan Arga Wirantara." Suara Mami pecah di ujung kalimat. Untuk sesaat menunjukkan sisi manusiawinya yang jarang terlihat. Dia bukan sekedar klien biasa.
Keluarga Wirantara menguasai hampir 80% kota ini. Dia berdiri berjalan mendekati jendela besar yang menghadap ke taman. Kau tahu, puluhan tahun aku mengurus tempat ini. Belum pernah ada gadis yang dibebaskan seperti ini. Tanpa disadari, air mata mulai mengalir di pipi Rania. Ini bukan air mata sedih, tapi air mata seorang tahanan yang akhirnya melihat cahaya kebebasan. Kakak, Rania berbalik begitu cepat sampai dunia sempat berputar. Di sana, dari balik pintu samping, adiknya berdiri dengan mata berbinar. Pakaiannya sederhana tapi bersih. Wajahnya yang masih kekanakan kini bersinar cerah. Tak ada kata-kata. Kaki kecil itu berlari dan Rania membuka lengannya lebar-lebar. Saat tubuh mungil itu menumbruknya, Rania merasakan seluruh berat dunianya terangkat. Adiknya menggenggam erat kain baju Rania. Wajahnya terkubur di dada. Bahu kecilnya berguncang oleh isak tangis yang tertahan terlalu lama. Nona masih tak bisa menerima kenyataan. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Rania, apa rahasiamu? Kau pasti minum jamu khusus kan? Desaknya mencoba menarik perhatian Rania yang masih terbuai dalam pelukan adiknya. Bagi resepnya padaku. Tapi Rania hanya menggeleng pelan, tak berniat meladeni. Namun setelah beberapa detik ia mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah Mami yang berdiri dengan angkuh di balik meja besar itu. Mami, ucapnya lirih. Ayah, bagaimana dengan ayah kami? Kau ini sungguh anak yang luar biasa, gumam Mami dengan nada mengejek. Sudah tahu kau jatuh ke jurang ini karena siapa? Tapi masih juga kau tanyakan nasib ayahmu. Mami memutar bola matanya malas. Sudahlah Rania, ucapnya dengan nada sinis. Jangan buang waktumu memikirkan laki-laki bejat itu. Dia tidak layak kau khawatirkan, apalagi kau pikirkan. Mami mencondongkan tubuh ke depan. Kedua sikunya bertumpu di meja. Mata tuanya menatap tajam seolah ingin menggali isi hati Rania. Ayahmu akan dididik dengan cara yang pantas, lanjut Mami. Suaranya kini lebih rendah dan mengandung ancaman tersembunyi. Suamiku, Juragan Seno, tahu betul bagaimana memperlakukan orang-orang yang tidak tahu diri seperti ayahmu itu. Mami menghela napas lalu menggusir mereka dengan gerakan tangan. Cepat pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran. Saat Rania memegang tangan adiknya dan melangkah menuju pintu, tiba-tiba, tunggu. Mami menyodorkan amplop coklat tebal. Tuan Arga menyuruhku memberimu ini. Rania memandang amplop itu seperti melihat ular berbisa. Uang itu akan mengikatnya kembali, membuat kebebasannya tak lagi murni. Tidak, jawabnya tegas. Suaranya lebih berani dari yang pernah ia dengar dari dirinya sendiri. Nona langsung meledek. Kau sombong sekali. Mau diam Nona, bentak Mami. Matanya menyala-nyala. Aku akan mengembalikan ini pada asisten Tuan Arga. Di luar, udara segar menyambut mereka. Rania menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Adiknya memandangnya dengan mata berbinar. Kak, kita mau kemana sekarang? Rania tersenyum menggenggam erat tangan kecil itu. Pulang, katanya, meski ia tak tahu di mana rumah mereka sebenarnya. Nyawa siapa yang sedang kau selamatkan dengan menjual dirimu, Rania? Rania menatap lurus ke mata Arga tanpa ragu. Adikku, jawabnya pendek. Suaranya bergetar tapi tegas. Jika aku tidak menuruti perintah Juragan Seno dan Mami, adikku akan menjadi budak mereka seumur hidupnya. Jadi kau benar-benar tidak punya pilihan lain selain menjadi wanita penghangat. Rania mengepal tangan.
Kukunya yang pendek menusuk daging telapaknya sendiri. Asal Tuan tahu, desisnya. Suara rendah penuh racun. Jika bukan karena adikku dalam cengkraman mereka, mungkin detik ini aku sudah menggorok leher Tuan. Arga tiba-tiba tertawa. Suara yang dalam dan menggelikan. Tapi ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Sebelum Rania sempat bereaksi, tangannya yang kuat mendorong tubuh Rania hingga terjatuh ke sofa. Tuan, Rania terkesiap. Jantungnya berdegup kencang. Dengan gerakan tak terduga, Arga berjongkok di hadapannya dan mulai melepas sepatu hak tinggi Rania. Jari-jarinya yang terampil menyentuh pergelangan kaki Rania yang halus. Kulitnya yang terawat bersih kontras dengan tangan kasar Arga. Dalam pikirannya, amarah membara. Davin, kau bajingan, telah membohongi keluarga Wiratara. Arga menahan dagu Rania dengan jari-jarinya yang kuat, memaksanya untuk mendongak. Matanya yang gelap menatap dalam. Di dalamnya bergejolak konflik antara belas kasih dan nafsu. Pandangannya tergelincir ke bibir Rania yang masih merah akibat ciuman sebelumnya. Arga kembali menutup jarak antara mereka, melumat bibir Rania dalam ciuman yang lebih dalam, lebih panas dari sebelumnya. Tangannya yang bebas merangkul pinggang Rania, menarik tubuh gadis itu hingga nyaris tak ada celah di antara mereka. Rania bergerak dengan intensitas yang membuat Arga terkesima. Tangannya mencengkram tengkuk Arga, menariknya lebih dalam ke dalam pelukannya. Jari-jarinya yang ramping menjambak rambut hitam Arga dengan kekuatan yang tak terduga. Sementara kuku-kukunya yang runcing meninggalkan jejak merah di punggung pria itu. Arga mendengus terkejut namun terangsang oleh agresivitas Rania. Kau ternyata bara api yang tersembunyi di balik wajah malu-malumu, pikirnya. Nafasnya memburu. Tapi yang tidak Arga tahu, setiap sentuhan Rania adalah akting sempurna. Setiap erangan adalah kepura-puraan. Setiap cengkraman adalah bentuk kebencian yang disalurkan. Di balik gerakan agresifnya, Rania berbisik dalam hati. Bertahanlah Rania, untuk adikmu, untuk kebebasan. Dan ketika Arga mencapai puncak kenipatannya, Rania memalingkan wajahnya, menyembunyikan air mata yang akhirnya jatuh. Arga tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kaku saat melihat kilatan air mata di sudut mata Rania. Aku minta maaf, gumamnya. Suara serak yang tak biasa dari pria tegas itu. Rania mengangkat wajah. Menatapnya dengan pandangannya membuat Arga merasa telanjang. Buat apa minta maaf? Ucap Rania perlahan sambil menyapu air matanya dengan punggung tangan. Ini memang pekerjaan saya. Kemudian senyum. Bukan senyum palsu seperti sebelumnya. Bukan senyum penuh kepura-puraan. Tapi senyum getir yang justru lebih jujur dari segala ekspresi yang pernah ditunjukkan Rania malam itu. Senyum yang membuat dada Arga sesak. Senyum yang membuatnya terkunci dalam rasa bersalah yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Pintu diketuk, membuyarkan lamunan Arga. Ia menoleh pelan. Masih berdiri di depan jendela besar yang menghadap taman belakang. Secangkir kopi yang tadi disajikan Vina sudah dingin di atas meja, tak disentuh sama sekali. Masuk. Suara Arga terdengar berat namun terkendali, khas pria yang terbiasa menyembunyikan badai di balik ketenangannya. Vina membuka pintu perlahan, lalu masuk dengan langkah hati-hati. Di tangannya ada berkas tipis berisi dokumen dan tablet yang sebelumnya ia bawa saat memperlihatkan daftar wanita. Maaf mengganggu Tuan, ucapnya sopan. Tapi Mami mengirim laporan mengenai wanita yang Anda temui semalam.
Arga menatap Vina. Tatapannya tajam namun sulit dibaca. Ada sesuatu di balik bola matanya. Semacam kegelisahan yang nyaris tak terlihat. Bagaimana ekspresinya saat dia pergi tadi pagi? Tanyanya pelan. Vina tampak ragu. Dia tak bicara sepatah kata pun. Hanya menunduk dan terlihat kosong. Vina membuka amplop yang dibawanya dan mengeluarkan secarik catatan dari Mami. Wajahnya tampak segan saat menyerahkannya ke Arga. Mami baru saja menghubungi saya, Tuan, katanya pelan. Arga mengangkat alis, mengambil catatan itu tanpa mengalihkan pandangan dari wajah Vina. Ada apa? Vina menunduk. Wanita itu menolak amplop berisi uang yang Tuan titipkan. Arga mengangguk pelan, tanpa keterkejutan, seolah dia memang sudah menduganya. Dia menolak ya, gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. Davin benar-benar salah menilainya, pikir Arga. Wanita itu bukan seperti yang dikatakannya. Bukan wanita murahan yang menjual diri demi kelangsungan hidup semata. Dia punya alasan, punya harga diri, dan yang lebih penting, punya keberanian. Sebuah kualitas yang jarang ia temui di dunia sekelilingnya yang penuh kepura-puraan. Kemana dia pergi setelahnya? Tanya Arga akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Vina menatapnya hati-hati. Ke kontrakan lamanya, Tuan, bersama adiknya. Arga mengangguk lagi, kali ini lebih dalam. Ia memejamkan mata sejenak, seolah ingin menyimpan informasi itu di tempat paling aman dalam pikirannya. Aku akan mengunjunginya. Kirim alamatnya segera. Perintah Arga pada Vina. Tuan ingin saya hubungi pengawal untuk mengatur kunjungan ke sana? Arga berdiri dari duduknya. Wajahnya berubah serius namun penuh semangat. Tidak usah. Aku sendiri yang akan ke sana. Sendiri, Tuan? Vina tampak terkejut.